Penjajahan Belanda meninggalkan jejak sejarah di tanah Delhi. Di antaranya berupa perkebunan yang luas di beberapa daerah di Sumatera Utara. Salah satu kebun berada di daerah Marenal 1, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Desa Marindel dulunya merupakan salah satu kawasan perkebunan Belanda. Kemudian pasca kemerdekaan Republik Indonesia terbentuklah Desa Marindel. Sebelum menjadi Desa Marindel, dulunya bernama Kampung Marindel. Kemudian pada tahun 1980, Kampung Marindel ini menjadi Desa Marindel 1 bersebelahan dengan Desa Marindel 2 yang ada di sebelah timur Marindel 1. Perkebunan Marindel awalnya masuk di dalam naungan PTP 9, kemudian berganti di bawah naungan PTPN 2. Perkebunan ini sejak zaman Belanda tercatat pernah memproduksi tembakau, kemudian coklat dan kopi. Sekarang kita berada di Jalan Kebun Kopi, kawasan Marindel 1 yang terhubung dengan Kota Medan. Zaman dulu, kiri kanan jalan ini merupakan rumah-rumah pondok yang dihuni karyawan perkebunan. Rumah pondok berbentuk kopel, atap nipa, dinding papan. Sekarang praktis tak terlihat lagi. Hanya 1-2 dan tertutup bangunan permanen. Dekat Simpang Kongsi merupakan kawasan yang paling identik dengan suasana perkebunan, sebab di sini awal mulanya ada rumah asisten perkebunan yang sayang sekali baru saja dibongkar. Yang ada hanyalah pepohonan yang sejak dulu memang rindang. Di sebelahnya ada kantor perkebunan yang berhadapan dengan pos Ansip PTPN 2. Kantor itu masih berfungsi, sedang lahan perkebunan di kawasan Marindel 1 praktis tidak aktif lagi. Dan beberapa bangunan seperti gudang sudah lenyap, sengaja dihancurkan atau hancur termakan usia. Kalau dulu keaktifan kebun ditandai dengan bunyi kentongan. Ada beberapa kali bunyi kentongan. Kentongan pukul 6 yakni tanda bangun pagi. Pukul 7 berkemas pergi bekerja. Pukul 12 istirahat. Pukul 2 bekerja lagi. Dan pukul 4 pulang. Lapangan sepak bola di seberang sana masih terlihat. Rumputnya menghijau. Di lapangan ini tempat dilakukan transaksi orang-orang perkebunan. Konon pada zaman itu, sehabis gajian dari kebun, rakyat akan menghabiskan uang mereka di tempat ini, tempat bertemunya para pedagang dan hiburan berupa pasar malam.
Sampai awal tahun 2000-an, lapangan tersebut masih dipakai jualan para pedagang. Pada setiap kajian besar atau tanggal 1 setiap bulan, di mana karyawan perkebunan menerima upah. Dan pada hari Sabtu setiap kajian kecil. Kajian kecil berlangsung pertengahan bulan di mana karyawan mendapat pinjaman. Pasar dadakan itu dikenal sebagai pasar bengkok atau pasar bengkokan. Namun pasar bengkok kemudian pindah tak jauh dari lapangan itu, sementara lokasi dipakai untuk kegiatan sepak bola. Inilah simpang kongsi, simpang 4 perpotongan jalan kongsi dengan jalan kebun kopi. Lihatlah betapa ramainya jalan itu. Tidak seperti dulu ketika jalan dilalui kereta lembu atau orang-orang bersepeda kumbang. Sekarang sudah berubah. Perubahan menunjuk pada kegiatan ekonomi manusia yang cukup aktif dan sibuk. Di lokasi itu menjamur usaha kuliner, usaha kelontong, dan sembako. Di jalan kongsi menuju jalan stasiun perbatasan kota Medan ada kolam renang Istiqlal, dan di jalan kebun kopi simpang kongsi berdiri megah Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas tampaknya tumbuh menjadi ikon baru di simpang kongsi Marindal. Di samping ikon perkebunan seperti kantor Hansip Marindal dan rumah asisten perkebunan dan beberapa gedung lainnya yang sudah punah. Kongsi kan bekas pajak, ramenya rame pajak, kalau penduduknya kan tidak. Kendaraan pun dulu kan kurang banyak, masyarakatnya pun kurang banyak. Kalau sekarang sudah masyarakatnya banyak, udah gitu jalannya jadinya kecil, nggak memadai untuk kapasitas kependuduknya sekarang. Kendaraan sudah mulai ramai gitu ya. Jadi kalau sekarang ya mungkin lebih bagus jalannya entah dibesarkan atau diperbaiki, apalagi sekarang ini di situ ada perbaikan yang nggak selesai kan gitu Pak. Kalau dulu jam 7 kan kentongan dibunyikan, tapi sekarang karena udah zaman semakin modern, sekarang udah nggak dibunyikan lagi, apalagi kan sekarang kebun sudah tidak berfungsi lagi, nggak ada kebun lagi. Ada yang tumbuh, ada yang hilang. Begitulah wajah baru simpang kongsi sekarang. Ada bangunan baru, gedung lama hilang. Harusnya tidakkah lebih baik ada gedung baru, gedung lama dirawat. Yang lama dirawat karena semakin lama semakin antik, apalagi kalau gedung itu bernilai sejarah. Apa boleh buat? Sejarah tinggal puing kenangan yang hancur dihantam gelombang kemajuan tanpa kearifan dan tanpa sikap yang bijaksana.